Wahai makhluk langit, kau telah memakan banyak korban di bumi. Pergilah, engkau tak akan bisa menakutiku. Kemarilah, kemarilah, aku akan menghukummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudaraku muslim yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Menceritakan sebuah kisah, entah nama ataupun tokoh-tokoh di masa kejayaan Islam, tentunya bisa kita ambil hikmahnya, baik secara lahiriah ataupun spiritualnya. Pernahkah kalian mendengarkan sebuah kisah salah satu tokoh spiritual di masa Kesultanan Demak? Ia adalah Ki Ageng Selo. Sampai saat ini ia masih dikenal dengan kesaktiannya yang mampu menaklukkan petir. Tapi untuk cerita video kali ini, menceritakan seorang kakek tua yang bekerja sebagai petani, hidup di rumah kecil dari kayu tua, di sebuah perkampungan. Bukan cuma lahir saja yang istimewa kepada sesama, akan tetapi spiritualnya pun juga sangat dalam. Di dalam kesederhanannya, ia mampu menyembunyikan keistimewaannya di balik ramainya kemajuan zaman. Ia adalah kekasih Allah. Ceritanya, baru beberapa bulan, kakek tua itu menetap di sebuah rumah tua dalam pedesaan. Tak banyak yang tahu dari mana asalnya. Warga hanya mengenalnya sebagai kakek tua. Seorang lelaki sepuh berwajah teduh, berkaos putih lusuh dan bersarung sederhana, yang setiap pagi ia berangkat ke sawah. Ia datang tanpa banyak bicara. Ia menempati sebuah rumah bambu tua di pinggir kampung yang sudah lama kosong. Namun dalam beberapa minggu, ia sudah mulai akrab dan mudah beradaptasi dengan masyarakat. Setiap kali berjumpa dengan tetangga, ia lebih suka menyapa terlebih dahulu. Ia menyapa dengan mata teduh, semua orang mulai memperhatikan, tetapi belum berani mendekat. Mereka hanya melihat dari kejauhan. Dan akhirnya beberapa bulan, kakek itu mulai silaturahmi dari tetangga satu hingga semuanya. Setiap hari ia bangun sebelum azan subuh, duduk lama di beranda dalam keheningan, lalu berjalan ke sawah saat kabut masih menyelimuti tanah bersama-sama dengan tetangga. Sawah yang digarapnya bukan sawah luas. Hanya sebidang kecil yang disewanya dari seorang juragan tanah di kampung itu. Tanahnya keras, retak-retak karena lama tak ditanami. Banyak yang berkata, mustahil sawah itu bisa subur kembali. Namun kakek tua tidak pernah mengeluh. Ia mencangkul perlahan, memecah tanah yang membatu. Tangan tuanya kasar dan penuh luka, tetapi gerakannya teratur dan sabar. Ia tak pernah terlihat tergesa-gesa. Setiap hari orang-orang melihat perubahan kecil. Tanah yang dulu kering mulai lembab, saluran air diperbaiki, dan bibit padi mulai tertanam rapi. Suatu sore, seorang tetangga memberanikan diri mendekat dan bertanya, "Pak Kek, kenapa bekerja sekeras ini sendirian?" tanyanya. Kakek itu tersenyum tipis. Tanah ini seperti hati manusia. Kalau dirawat dengan sabar, ia akan memberi kehidupan. Jawaban itu sederhana, tapi membekas. Namun yang membuat warga lebih terkejut adalah apa yang dilakukan sang kakek. Ia membagikan sebagian besar hasil panennya kepada tetangga yang gagal panen. Janda tua, keluarga miskin, dan mereka yang kekurangan beras mendapat bagian lebih dulu. Rezeki bukan untuk disimpan sendiri, katanya lembut. Sejak saat itu, warga tak lagi memandangnya sebagai orang asing. Mereka mulai sering duduk bersamanya di beranda saat senja. Hampir setiap masyarakat pun menyempatkan waktu bersama kakek tua itu mengobrol di sebuah kedai.
Bukan cuma membahas tentang pekerjaan, tetapi sedikit banyak kakek tua menyampaikan tentang spiritualnya. Agar masyarakat semakin dekat kepada Allah. Ia tak bercerita tentang masa lalunya, tetapi nasihat-nasihatnya sederhana dan menenangkan. Ia mengajarkan bahwa bertani bukan sekadar menanam padi, melainkan menanam kesabaran. Bahwa tanah yang keras bisa dilembutkan, sebagaimana hati yang kasar bisa dilunakkan dengan kebaikan. Akhirnya dengan nasihat-nasihat dari kakek itu, masyarakat pun memahami bahwa ia bukan sekedar orang tua, tetapi ia mampu dijadikan sesepuh di kampung itu. Hingga beberapa bulan. Seiring datangnya musim penghujan, para petani selalu duduk di rumah, bahkan ada yang bekerja keluar kota. Hingga di persawahan pun tinggal segelintir manusia. Tiap pagi petani memenuhi persawahan, tapi tiap sore sepi, hanya lahan kosong yang terlihat, karena pekerjaan mereka yang tertunda. Hingga beberapa hari, suatu malam, kakek tua bertemu dengan seorang pria di sebuah kedai. Ia bertanya dengan berbicara pelan. "Pak, saya mau tanya. Sepertinya yang saya lihat, orang-orang tiap sore jarang yang berangkat ke sawah. Memangnya kenapa? Padahal kalau musim penghujan datang, mestinya jadi kesempatan mereka menanam." Tanya kakek tua itu. Pria itu terdiam sejenak. "Iya, Kek. Kakek baru beberapa bulan tinggal di kampung ini, pasti belum dengar kejadian yang terjadi pada para petani di musim penghujan. Para petani juga menginginkan, setiap musim penghujan datang, secepatnya pekerjaannya selesai hingga waktu panen. Tapi tertunda karena petir membuat mereka trauma. Sering menyambar secara brutal. Yang tersambar bukan cuma pepohonan atau tanaman, tapi beberapa nyawa sudah jadi korban. Sehingga petani bekerja cuma pagi hari, setiap mendung datang mereka langsung lari pulang." Jawab pria itu. "Pantesan saja para petani sering gagal panen." Jawab kakek itu. Beberapa hari kemudian, pertanyaan kakek itu pun terdengar oleh warga seluruh kampung. Hingga suatu sore selepas maghrib, ketika langit masih menyisakan warna jingga, beberapa warga dan kepala desa bersepakat mendatangi kakek. Dan mereka berkumpul di beranda rumah tua sang kakek untuk berdiskusi mencari jalan keluarnya. Angin berembus pelan, membawa aroma lumpur sawah yang basah. Mereka datang dengan wajah gelisah. "Ki, kami ingin bercerita," ucap Pak Lurah pelan. Kakek tua itu mengangguk, mempersilahkan mereka duduk di tikar pandan. "Sudah beberapa bulan ini," lanjut seorang petani, "petir sering sekali menyambar di persawahan, saat mendung dan hujan lebat di musim kemarau. Awan mulai gelap, lalu tiba-tiba kilat menyambar tanah. 2 kali di tahun ini hampir mengenai orang. Warga lain menimpali, tajun lalu, pohon randu di tengah sawah terbelah. Kami takut turun ke sawah. Panen bisa gagal kalau kami terus menunda." Kakek itu terdiam. Ia memejamkan mata sejenak, mendengarkan bukan hanya kata-kata, tetapi juga kegelisahan di balik suara mereka. "Apakah ada yang berubah di sawah?" tanyanya pelan. Warga saling pandang. Lalu seorang pemuda berkata, "Beberapa bulan lalu memang ada orang kota yang memasang tiang besi tinggi di dekat pematang. Katanya untuk alat pengukur cuaca." Kakek itu tersenyum tipis. "Petir," katanya perlahan, "bukan sekadar cahaya di langit. Ia mencari jalan ke bumi. Bila ada sesuatu yang lebih tinggi, lebih kuat menariknya, disitulah ia turun." Warga terdiam, mencoba memahami. Namun, lanjut sang kakek, petir juga pengingat. Alam berbicara dengan caranya sendiri. Jangan hanya takut, tapi pahami. Ya sudah, mulai besok saya harap semua petani berangkatlah ke sawah. Selesaikanlah pekerjaan yang harus kalian kerjakan. Kalian tak boleh selalu ketakutan yang akhirnya akan merugikan diri sendiri. Jawab kakek. Lalu, bagaimana kalau petir datang, Kek? Tanya salah satu dari mereka. Kalian tidak usah cemas ataupun ragu. Jawab kakek. Bacalah doa sebisa kalian. Aku siap mendampingi kalian. Jika kalian izinkan, biar aku menyelesaikan masalah ini dengan caraku sendiri. Dan akhirnya, keesokannya, semua para petani,
pria wanita, muda-mudi, berangkat ke sawah tak memperdulikan waktu atau musim tertentu. Kakek pun dengan senang hati menemani di tengah-tengah mereka bekerja. Akhirnya, ternyata benar, mulai pagi hingga siang, hingga sekitar jam 3 sore. Di tengah-tengah kesibukan mereka yang belum terselesaikan, tiba-tiba mendung tipis mulai datang dan menggumpal. Hari terlihat mulai gelap. Hingga beberapa waktu, mendung berubah menjadi gelap dan tebal. Angin berhembus kencang, lalu gerimis pun mulai turun. Ternyata keadaan sore itu mulai tidak baik-baik saja. Tak lama kemudian, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Dan akhirnya petani di sawah mulai panik. Dan akhirnya, petani mulai berdiri melihat keadaan mendung yang semakin tebal disertai angin kencang. Tidak lama, mereka semua teriak berlari pulang meninggalkan pekerjaannya. Mereka pun berteriak memanggil kakek tua agar cepat pergi dari tempat itu. Anehnya kakek tua itu masih melanjutkan pekerjaannya tanpa sedikit pun ketakutan. Tiba-tiba, mendung hitam tebal semakin mendekat di atas sang kakek. Angin berhembus semakin kencang mengitari pesawahan. Suara gemuruh pun semakin keras. Gerimis membasahi tubuh sang kakek. Para petani bersembunyi di belakang rumah, dengan berteriak memanggil kakek tua agar meninggalkan lokasi itu. "Kakek, cepat pergi. Tinggalkan tempat itu." Tapi kakek pun tetap tenang di tengah-tengah persawahan yang membentang. Para petani kagum dan terheran melihatnya. Apa yang akan terjadi pada dia? Mustahil ia berani menghadapi petir itu, kata salah satu petani. Coba kalian lihat, apa yang dilakukan kakek itu? Mungkin dia bukan manusia biasa. Bisa-bisa, dia adalah salah satu wali yang tersembunyi di tengah kampung ini. Jawab sebagian mereka. Dan akhirnya, Wahai makhluk langit, kau telah memakan banyak korban di bumi. Pergilah, engkau tak akan bisa menakutiku. Kemarilah, kemarilah, aku akan menghukummu. akhirnya, kakek pun dengan mudah menaklukkan petir yang menyambar di area persawahan itu. Para petani pun tersentak kaget melihat kelebihan kakek tua yang di luar nalar. Diambil dari sebuah sejarah, dengan karomahnya yang sangat tinggi, ia pun mengikat petir dengan sebuah rumput gerinting dari persawahan. Lalu ia mengikatnya pada sebuah pohon. Sehingga petir pun tak bisa lepas. Semua orang yang melihat kejadian itu, menjadi saksi bahwa kakek tua itu bukanlah manusia biasa. Ia adalah waliullah. Mereka menyadari bahwa kekuatan bukan karena otot atau karena usia muda. Akan tetapi kekuatan yang sejati dari batin yang selalu dekat kepada Allah. Lalu seketika suara gemuruh langsung mereda. Hujan perlahan berhenti. Awan hitam terpecah, memperlihatkan cahaya senja yang keemasan. Warga keluar dari rumah dengan wajah tak percaya. Mereka melihat kendi kecil yang dibawa kakek sebagai wadah petir itu bergetar pelan, memancarkan cahaya samar dari dalamnya. Seorang pemuda memberanikan diri mendekat. "Kek, apa yang kakek lakukan?" Kakek itu tersenyum.
Petir itu hanya makhluk. Ia patuh pada perintah Tuhannya. Jika kita mendekat dengan kesombongan, ia menghancurkan. Jika dengan izin dan kerendahan hati, ia bisa ditenangkan. Tapi, bagaimana bisa petir masuk ke kendi? Kakek itu duduk di tanah yang masih basah. Bukan aku yang menangkapnya. Aku hanya perantara. Semua atas kehendak Allah. Malam itu, desa menjadi tenang. Tak ada lagi sambaran petir yang merusak. Kendi tanah liat itu disimpan kakek tua di dalam gubuknya. Konon, cahaya di dalamnya bertahan selama 7 hari 7 malam sebelum akhirnya padam sendiri. Sejak hari itu, warga memandang kakek itu dengan hormat yang berbeda. Namun sang kakek tetap seperti biasa. Sebagai seorang petani, ia tak pernah membanggakan peristiwa itu. Suatu hari, seorang pemuda bertanya, "Kek, kenapa kakek tidak menunjukkan ilmu itu ke banyak orang? Pasti kakek bisa terkenal." Kakek tertawa pelan. Ilmu bukan untuk dipamerkan. Semakin tinggi pohon, semakin ia menunduk.